Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Maulana Sofyan, NIL 102240773 dari kelas C2.24 terusan S1 Akuntansi. Video kali ini saya akan menjelaskan Cost Volume Profit, disingkat CVP. CVP merupakan metode analisis yang memprediksi dampak perubahan volume penjualan terhadap laba dengan mempertimbangkan biaya tetap dan variabel. CVP membantu perusahaan memperkirakan apa yang akan terjadi bila biaya naik, harga berubah, atau jika target penjualan tidak tercapai. Dengan kata lain, analisis CVP membantu perusahaan merencanakan kebijakan operasional dengan lebih matang karena perusahaan dapat menghitung langkah apa yang paling menguntungkan berdasarkan data biaya dan volume penjualan. Dalam analisis CVP, pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti sewa gedung atau gaji tetap. Kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi seperti bahan baku. Ketiga, harga jual per unit, yang harga masing-masing produk yang terjual. Keempat, volume penjualan, yaitu jumlah unit yang terjual. Kelima, margin kontribusi, yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel. Margin kontribusi sangat penting karena bagian inilah yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Break even point atau titik imbas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga laba sama dengan 0. Slide ini menampilkan rumus BEP baik dalam unit maupun dollars. BEP dalam unit digunakan untuk menghitung berapa banyak produk minimal yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Sementara itu, BEP dalam dollars digunakan untuk mengetahui berapa total pendapatan minimal yang harus dicapai. Rumus ini menjadi alat perencanaan yang sangat membantu perusahaan sebelum menetapkan target penjualan. Data berasal dari perusahaan fiktif Wittir Company. Data mencakup harga jual per unit, biaya variabel per unit, dan biaya tetap. Dari data ini, teman-teman diharapkan dapat menghitung margin kontribusi dan menentukan titik impas perusahaan. Data ini sengaja dibuat sederhana agar perhitungan mudah dipahami. Perusahaan Wittir Company menjual satu produk dengan harga $4.000 per unit. Setiap unit dimiliki biaya variabel yaitu $3.250.000, sehingga margin kontribusi per unit adalah MC sama dengan $4.000 dikurangi $3.250.000, totalnya $750.000. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari setiap unit setelah biaya variabel dibayar, dan sisanya digunakan untuk menutup biaya tetap. Biaya tetap perusahaan sebesar $45.000, maka untuk mencari titik impas dalam unit, BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. BEP sama dengan $45.000 dibagi $750.000 sama dengan 60 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 60 unit agar tidak rugi. Untuk mencari BEP dalam dolar, BEP dolar sama dengan 60 unit dikali $4.000 sama dengan totalnya itu $240.000. Ini berarti perusahaan harus mencapai penjualan $240.000 agar mencapai titik impas. Setelah mengambil titik impas, di sini menjelaskan rumus untuk menghitung jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba tertentu. Perhitungan target laba serupa dengan BEP, tetapi biaya tetap ditambah dengan target laba yang diinginkan. Rumus ini membuat perusahaan dapat menetapkan target penjualan berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai, bukan hanya untuk sekedar tidak rugi. Di sini saya menampilkan sebuah contoh data yang digunakan untuk menghitung target laba. Datanya sama dengan perusahaan sebelumnya agar teman-teman dapat membandingkan hasilnya dengan BEP dengan contoh ini. Teman dapat memahami bagaimana penambahan target laba memengaruhi jumlah unit yang harus terjual. Semakin besar target laba, semakin banyak unit yang harus dijual. Di sini harus mencari margin kontribusinya terlebih dahulu. $4.000 dikurangi $3.250.000, totalnya itu $750. Jadi untuk mencapai target laba, perusahaan harus menutup biaya tetap terlebih dahulu dan menambahkan laba yang diinginkan. Dengan margin kontribusi $750.000 per unit, setiap unit memberikan sumbangan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba, karena total kebutuhan dana adalah biaya tetap
tambah target laba sama dengan $105.000. Maka perusahaan perlu menjual 140 unit untuk memenuhi jumlah tersebut. Nilai penjualan yang dibutuhkan adalah $560.000 agar perusahaan dapat mencapai target laba sebesar $60.000. Margin of safety atau batas keamanan merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penjualan aktual dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Slide ini menjelaskan bahwa semakin besar nilai MOS, semakin aman kondisi perusahaan karena risiko rugi lebih kecil. Dengan kata lain, MOS membantu perusahaan menilai tingkat risiko penurunan penjualan di masa depan. Degree of Operating Leverage, yaitu DOL, adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam penjualan dapat menghasilkan perubahan besar dalam laba. Jika DOL tinggi, maka laba perusahaan sangat sensitif terhadap perubahan volume penjualan. Slide ini membantu teman-teman memahami hubungan antara struktur biaya perusahaan dan risiko operasionalnya. Kesimpulannya, menghitung titik imbas target laba, margin of safety, dan operating leverage, CPV membantu perusahaan merencanakan strategi penjualan, menentukan jumlah produksi, menetapkan harga, dan mengambil keputusan operasional lainnya. Dengan memahami CPV, perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lebih efektif dan mengurangi risiko kerugian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.